الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat Allah tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Salah satunya Al-Wahhab atau Maha Pemberi Anugerah. Tanpa melihat status sosial, suku, tingkat materi, jenjang pendidikan, agama, Allah tunjukkan sifat kasih dan sayangnya kepada semua makhluk hidup di muka bumi. Sang pemberi anugerah ini senantiasa melimpahkan nikmatnya tak hanya bagi para ahli ibadah, namun juga untuk ahli maksiat. Berbicara perihal maksiat, semua manusia pada dasarnya berpotensi untuk melakukan dosa, sebab Allah telah mengaruniakannya nafsu. Namun dengan adanya hawa nafsu itu, bukan berarti manusia seenaknya berbuat dosa, dengan harapan Allah pasti memberikan ampunan. Sebaliknya, manusia dikaruniai hawa nafsu agar ia kian cerdas mengontrol diri dari dorongan-dorongan orang jahat dengan mempertebal keimanan dan ibadah pada Allah. Kendati banyak manusia yang berbuat dosa, karena sifat Rahman dan Rahimnya, Allah tidak membenci orang-orang yang mengotori dirinya dengan dosa. Jika mereka mau kembali, membersihkan diri, melakukan perbaikan, juga berjanji setia dengan Allah bahwa takkan pernah mengulangi dosa yang senada. Dalam surah An-Nisa ayat 27 dan 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia jadikan bersifat lemah." Sa'ad bin Hilal pernah berkata, bila manusia atau umat Muhammad SAW berbuat dosa, maka Allah tetap memberikan 4 anugerah padanya, yaitu yang pertama, ia tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, ia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan badan. Yang ketiga, Allah tidak akan memperlihatkan dosanya selama di dunia. Yang keempat, Allah tidak serta-merta mengazabnya. Keempat anugerah ini semestinya betul-betul disadari oleh kita, makhluk yang sering terperdaya untuk melakukan dosa, agar malu di hadapan Allah, malu karena memakan nikmat Allah, tapi sholat tak kunjung khusyuk. Malu karena merasakan nikmat Allah, tapi ibadah pas-pasan, dan malu telah mendapatkan fasilitas gratis dari Allah, penglihatan, pendengaran, hati, harta, jabatan, pasangan hidup, tapi posisi di hadapan Allah belum jelas, hambanyakah atau sekedar makhluknya, atau keduanya. Yang harus kita sadari ialah bahwa tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini hanyalah untuk beribadah. Dan tiada kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita harus berlomba-lomba mencari perhatian Allah, mencari posisi strategis di hadapan Allah, mencari dan mengejar cintanya, bukan mencari itu semua pada selainnya yang berakhir pada kefanaan. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam telah berkata, Allah memberikan 4 macam kemuliaan kepada umat Muhammad yang tidak Allah berikan kepadaku, yaitu yang pertama, Allah menerima taubatku di Mekah, sedangkan umat Muhammad diterima taubatnya dimanapun ia berada. Lalu yang kedua, ketika aku melakukan dosa, Allah menghilangkan pakaianku seketika, sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian meskipun durhaka kepada Allah. Lalu yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan istriku, sedangkan umat Muhammad ketika ia berbuat dosa tidak dipisahkan oleh istrinya. Dan yang keempat, aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia, sedangkan umat Muhammad yang berbuat dosa di luar surga, lalu Allah memasukkan mereka ke surga bila mereka mau bertobat.
Itulah 4 keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang manusia pertama saja tidak mendapatkannya. Marilah bersama perbaiki diri agar kita layak mendapatkan nikmat Allah. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah yang baik, janganlah pernah kita mencela seseorang karena dosanya, karena Allah saja Maha Pemaaf dan selalu memberikan kesempatan kepada setiap hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.